Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Hud alaihi salam dan mukjizatnya. Nabi Hud alaihi salam adalah cucu Nabi Nuh alaihi salam atau keturunan dari Sam bin Nuh yang berasal dari suku Ad. Suku ini hidup di Jazirah Arab, di tempat bernama Al-Aqab yang terletak di utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman, yang sekarang menjadi bagian dari Semenanjung Arab. Nabi Hud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu bagi dirinya sendiri. Nabi Hud alaihi salam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya dari suku Ad. Menurut riwayat Abu Dzar, nabi lain yang berasal dari bangsa Arab adalah Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, ia dikenal sebagai seorang yang sangat terpuji, yaitu jujur, amanah, bekerja keras, berbudi pekerti luhur, dan ramah. Kaum Ad adalah bangsa yang kuat dan besar, namun mereka meninggalkan ajaran tauhid dan mulai menyembah berhala. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum Ad. Dia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam juga menyeru mereka untuk hidup dengan adil dan berbuat baik kepada sesama manusia. Meskipun Nabi Hud alaihi salam dengan penuh kesabaran dan ketulusan berusaha menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad, banyak di antara mereka yang menolak untuk mendengarkan dan mematuhi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap mengikuti cara hidup kafir yang mereka nikmati. Kaum Ad dikenal dengan sikap angkuh, sombong, dan merasa diri lebih hebat daripada Nabi Hud alaihi salam. Mereka menolak keras untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menganggap Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya sebagai pengacau. Nabi Hud alaihi salam mengajak seluruh kaum Ad supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga taat dalam setiap perintahnya. Bahkan Nabi Hud alaihi salam menjanjikan kebaikan yang akan didapatkan bila mereka ikut ke jalan yang benar. Akan tetapi, kaum Ad bukan kembali ke jalan yang benar, tapi malah mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Para petinggi kaum ini beranggapan bahwa Nabi Hud alaihi salam adalah orang yang sudah berdusta. Bahkan, mereka mengatakan bahwa Hud alaihi salam sudah kekurangan akal dan gila. Kaum yang terkenal dengan keangkuhan dan kesombongannya tersebut sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat utusannya Nabi Hud alaihi salam. Akan tetapi, kaum ini tetap mengabaikan peringatan tersebut. Bahkan kaum Ad sampai menantang Nabi Hud alaihi salam untuk dapat memperlihatkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan azab yang berbentuk badai besar sampai menghempas dan membinasakan kaum tersebut. Kaum Ad telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Pada saat hembusan angin tersebut, Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya tetap berdiam diri di rumah tanpa harus merasakan sedikit pun bahaya dari angin tersebut. Usai kejadian angin topan tersebut, Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya kemudian berpindah ke Hadramaut guna menetap di sana sampai beliau menghembuskan napas terakhirnya. Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud alaihi salam bisa menurunkan hujan, yang mana saat itu kaum Ad tengah dilanda musibah kekeringan yang hebat sampai membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati lantaran kekeringan tersebut. Nabi Hud alaihi salam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, yaitu hingga usia 130 tahun. Nabi Hud alaihi salam dan juga para pengikutnya bisa selamat dari azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sekian videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.